Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai di edisi 70. Pokok bahasan edisi 70 adalah kata sifat kebangsaan atau kata sifat yang menunjukkan kebangsaan bagian 3. Bagian 3. Jadi sebelumnya sudah ada dua edisi yang pokok bahasannya kata sifat kebangsaan. Oleh karena itu, kata sifat kebangsaan pada edisi ini itu bagian 3. Bagian 3. Kalau kata sifat yang menunjukkan kebangsaan pada dua edisi sebelumnya, itu kata sifat kebangsaan yang dibentuk dari nama negara yang beralif lam, seperti Sudan, As-Sudan, seperti Portugal, Al-Burtuol, maka 10 negara pada edisi ini itu tidak beralif lam. Tidak beralif lam. Jadi nama-nama negara itu ada yang beralif lam, ada yang tidak beralif lam. Coba kita lihat 10 nama negara yang tidak beralif lam. Termasuk negara kita, Indonesia. Indonesia itu Indonesia. Indonesia tidak beralif lam. Malaysia, negara tetangga, Malaysia. Coba ini sama-sama kita hafalkan. Malaysia, Malaysia. Kemudian Jerman itu Almania. Almania. Perhatikan ini bukan alif lam ya. Jadi ini bukan alif lam. Ini hamzah qata. Ini hamzah qata. Ini begitu. Almania. Jadi ini bukan alif lam. Kemudian Amerika itu Amrika. Jerman, Almania, Amerika, Amrika. Inggris, Ingkiltara. Ingkiltara. Australia, Australia. Australia. Spanyol, Hispania. Spanyol, Hispania. Ini harus dibedakan dengan Almania. Almania itu Jerman. Hispania itu Spanyol. Rusia, nah, ini sama. Rusia. Prancis, Faransa. Mesir, Misra. Nah, kalau kita lihat nama-nama negara yang tidak beralif lam, itu biasanya muncul alif di akhir. Muncul alif di akhir. Coba lihat ini. Indonesia, ya. Malaysia, Almania, Amerika, Ingkiltara, Australia, Hispania, Rusia, Faransa, Misra. Misra tidak. Ya. Jadi dari 10 negara yang kita lipu di edisi ini hanya ada satu negara yang tidak beralif lam dan tidak berakhir dengan a, yaitu Misra. Misru. Ini sebetulnya Misru, bukan Misra ya, Misru. Bentuk marfu'nya itu Misru. Nah, kalau Indonesia itu Indonesia, kemudian bagaimana mengatakan orang Indonesia, orang Malaysia, orang Jerman, orang Amerika, orang Inggris, orang Australia, orang Spanyol, orang Rusia, orang Perancis, orang Mesir dalam bahasa Arab. Nah, itu disebut apa itu? Itu disebut kata sifat kebangsaan ya. Jadi orang Indonesia itu kata sifat kebangsaan, sedangkan Indonesia itu kata benda. Perhatikan itu. Indonesia itu kata benda, jadi nama negara itu kata benda, sedangkan kata sifat yang dinisbatkan kepada
kepada nama negara itu disebut kata sifat kebangsaan. Oleh karena kata sifat kebangsaan itu kata sifat, maka ada kata sifat kebangsaan untuk laki-laki, ada kata sifat kebangsaan untuk perempuan. Ya, bagaimana cara membentuk kata sifat kebangsaan? Kalau negara itu beralif lam, hilangkan alif lam. Ya, hilangkan alif lam. Nah, ini tidak ada alif lam. Jadi tidak ada yang perlu dihilangkan. Kemudian huruf alif yang ada di akhir itu hilangkan. Di sini yang dihilangkan itu huruf alif yang ada di akhir. Contoh, orang Indonesia itu kita bentuk dari Indonesia. Ini nama negaranya, Indonesia, gitu ya, Indonesia. Jadi ini dihilangkan nih, alif di akhir itu dihilangkan, alif di akhir itu dihilangkan, alif di akhir itu dihilangkan. Dihilangkan ini di akhir. Kemudian dia sudah berakhir dengan ya. Sudah berakhir dengan ya dan sebelumnya kasrah. Kemudian ya ini tinggal ditasydidkan saja. Ditasydidkan. Jadi Indonesiun. Indonesiun itu orang Indonesia. Kalau Malaysia itu negaranya, kalau orangnya ini alifnya itu dihilangkan. Sudah ada ya kan? Ya ini diberi tasydid. Kemudian double dhammah. Maliziyun. Maliziyun. Oleh karena kita tidak perlu lagi menambahkan ya bertasydid, oleh karena sudah ada ya. Maliziyun. Kalau orang Jerman, Almaniyun. Jadi hilangkan alif. Almaniyun. Ianya ini diberi tasydid. Almaniyun. Kalau orang Amerika, coba kita lihat. Orang Amerika. Amerika itu Amrika. Amerika itu Amrika. Amrika. Ya, alif dihilangkan, Di sini belum ada ya, Oleh karena itu tambahkan ya. Setelah dihilangkan alif, tambahkan ya. Ya ini bertasydid, ya. Kemudian huruf sebelum ya bertasydid itu kasrah, berharakat kasrah, ya kan? Kan begitu dulu. Jadi amrikiyun. Untuk Inggris ini spesifik ya. Inggris sebagai negara Inglaterra. Tapi sebagai kata sifat kebangsaan Ingliziyun. Beda kan? Ingliziyun. Tanya ini hilang. Ro-nya juga hilang. Ya. Jadi ini pengecualian ini. Inglaterra, Inggris sebagai satu negara. Kalau bangsa Inggris, Ingliziyun. Jadi perhatikan ini, Ingliziyun. Ini perhatikan. Jadi bukan hilangkan alif, kemudian ra ini dikasrahkan, inkiltari, kemudian tambahkan ya bertasydid, bukan begitu. Jadi inkiltariun, tapi ingliziyun. Jadi dalam negara tidak ada Z, tapi di sini dalam kata sifat kebangsaan ada Z. Australia itu Australia, kata sifat kebangsaannya, hilangkan alif, sudah ada ya. Jadi tidak perlu lagi ditambahkan ya, oleh karena sudah ada ya, begitu dihilangkan alif, yaitu tinggal diberi tasydid, kemudian Australiun ini, Australiun.
Spanyol, Isbania, hilangkan alif, sudah ada ya-nya. Iya-nya tinggal diberi tasydid, Isbaniyun. Ya. Rusia, hilangkan alif, sudah ada ya. Jadi Rusiyun. Jadi tidak perlu ditambahkan ya. Tapi kalau ini Prancis, Faransa. Kata sifat kebangsaannya, hilangkan alif, ya kan? Jadi tidak ada ya, belum ada ya, tambahkan ya. Ya kan? Bertasydid, Kemudian huruf sebelumnya itu dikasrahkan. Jadi ini dikasrahkan. Jadi Faransiyun, ya, Faransiyun. Kemudian Mesir, orang Mesir, Misriyun. Jadi tambahkan ya, musyaddadah. Kemudian huruf sebelum ya itu kasrah. Jadi orang itu kasrah, Misriyun. Jadi mari kita ulangi. Indonesia, ini Indonesia. Kalau orang Indonesia, Indonesiun. Sudah ada ya. Tidak perlu lagi kita menambahkan ya. Malaysia, ya, orang Malaysia, Maliziyun. Ya, hilangkan alif, sudah ada ya. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan ya seperti di sini, ya. Maliziyun. Orang Jerman, hilangkan alif, sudah ada ya di situ. Iya-nya tinggal diberi tasydid dan ya. Almaniyun. Kemudian orang Amerika itu Amerika, orang Amerika, hilangkan alif. Belum ada ya. Jadi tambahkan ya. Amri, huruf sebelumnya itu dikasrahkan. Jadi kaf itu dihasrahkan. Amrikiyun. Inggris, Inglaterra, orang Inggris, ini spesifik. Orang Inggris itu Ingliziyun. Australia, ini Australia, orang Australia, hilangkan alif, sudah ada ya, tinggal diberi tasydid dan di double dhammahkan. Australiyun. Ini juga begitu. Orang Spanyol, Isbaniyun. Orang Rusia, Rusiyun. Hilangkan alif, sudah ada ya, Rusiyun. Tinggal ya itu diberi tasydid dan ya, Rusiyun. Ini Faransa, ingat, Prancis itu Faransa, hilangkan alif nggak ada ya. Nggak seperti Rusia itu begitu dihilangkan alif, ada ya. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan ya bertasydid. Kalau Faransa, begitu dihilangkan alif, tidak ada ya, baru tambahkan ya. Kemudian ya ini musyaddadah bertasydid, kemudian ya, Faransiyun. Kalau ini Misriyun, itu KSK laki-laki. Ingat, ini kata sifat. Kata sifat itu bisa diubah dari laki-laki ke perempuan, dari perempuan ke laki-laki. Bagaimana merubah ini? Kata sifat kebangsaan Indonesiun ke dalam bentuk perempuan. Ini huruf terakhir itu difatahkan. Indonesia. Tambahkan ta marbutah. Indonesiatun. Nih. Indonesiatun. Ini Malaysia. Jadi huruf terakhir difatahkan. Malaysia. Kemudian tambahkan ta marbutah. Malaysiatun. Ini Almaniyatun. Amrikiyatun. Ya. Amrikiyatun. Nah, kalau ini Ingliziyatun. Tinggal fatahkan huruf akhir. Ingliziyun menjadi Ingliziyah. Tambahkan ta marbutah. Ingliziyatun. Ini juga begitu. Australiyatun. Ini orang Spanyol, Isbaniyatun. Orang Rusia, Rusiyatun. Perempuan. Rusiyun. Ini laki-laki. Perempuan, Rusiyatun.
Orang Perancis perempuan, Faransiyatun. Orang Mesir perempuan, Misriyatun. Ya. Kalau orang Irak perempuan, Iraqiyatun. Kalau orang Irak laki-laki, Iraqiyun. Ya, Iraqiyun. Jadi sudah 3 edisi kita mempelajari KSK. KSK itu dibentuk dari nama negara. Oleh karena KSK itu dinisbatkan kepada suatu bangsa atau negara. Jadi cara pembentukannya juga dari nama negara atau nama suatu bangsa, nama negara. Ya, nama negara. Gitu ya, KSK itu. Dan nama negara dalam bahasa Arab ada yang beralif lam, sudah 20 negara kita pelajari beralif lam. Kemudian ini merupakan edisi pertama kita mempelajari negara yang tidak beralif lam, ya. Jadi dengan demikian kita sudah mempelajari 30 nama negara, 20 beralif lam, 10 tidak beralif lam, beserta KSK laki-lakinya dan KSK perempuannya, ya. Cara membentuk KSK itu, kalau dia beralif lam, hilangkan alif lam. Ya, hilangkan alif lam. Kalau di belakang ada ta marbutah, hilangkan ta marbutah. Misalnya kita sudah mempelajari 2 nama negara yang beralif lam dan berta marbutah. Saudi Arabia, As-Saudiyatu, As-Saudiyah. Jadi dia berakhir dengan ta marbutah. Alif lamnya dihilangkan, ta marbutahnya dihilangkan, ya. Kemudian satu lagi itu Ethiopia. Ethiopia itu Al-Habasyah. Al-Habasyah, hilangkan alif lam, hilangkan ta marbutah, dia menjadi Habasyah. Nah, jadi huruf akhir itu dikasrahkan Habasyi. Habasyi, tambahkan ia bertasydid Habasyiyun. Habasyiyun itu orang Ethiopia yang laki-laki. Orang Ethiopia yang perempuan Habasyiyatun, ya, Habasyiyatun. Oke, berdasarkan itu, mari kita hafalkan ini ya. Menarik sebetulnya menghafalkan ini. Mari kita kerjakan latihan ya. Kita diminta menerjemahkan kalimat-kalimat ini ke dalam bahasa Arab. Sekarang, kalau dulu sebelum kita mempelajari kalimat, yang kita terjemahkan itu perasa, sekarang tidak lagi perasa, tapi kalimat ya. Kalimat. Mengapa kalimat? Oleh karena perasa itu mungkin ada di dalam kalimat. Perasa itu bagian dari kalimat. Nah, jadi dulu sampai berapa edisi itu, sebelum kita mempelajari kalimat ismiyah, yang kita terjemahkan itu adalah komponen kalimat atau perasa. Sekarang kita menerjemahkan kalimat secara langsung. Ini baru kalimat ismiyah. Nanti ada lagi kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah itu kalimat yang awalnya itu kata kerja. Kita belum masuk ke kata kerja ya. Nah, kita nanti akan bergelut dengan kalimat fi'liyah kalau kita sudah sampai di situ. Oke, nomor satu itu ada 2 kalimat. Yang pertama Hamid orang Mesir, istrinya orang Amerika. Ini 2 kalimat. Kalimat pertama, apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat pertama? Hamid. Ya, ada apa dengan Hamid? Oh, Hamid itu orang Mesir. Berarti Hamid itu mubtada, ya kan? Orang Mesir itu khabar. Jadi khabar itu menjelaskan mubtada. Yang menjadi pokok pembicaraan itu Hamid. Ada apa dengan Hamid? Oh, Hamid itu orang Mesir. Bagaimana ininya kalimatnya? Hamid itu sebuah nama. Bertanwin ya, Hamid itu. Hamidun. Hamidun. Ini sebagai mubtada. Lihat mubtada itu harus marfu, ini marfu. Dan ma'rifah. Hamid itu sebuah nama, otomatis ma'rifah. Orang Mesir apa orang Mesir? Orang Mesir laki-laki Misriyun, orang Mesir perempuan Misriyatun. Hamid laki-laki berarti Misriyun. Misriyun. Gitu kan? Jadi Hamid ini Misriyun, ini kata sifat sebagai apa? Sebagai khobar. Hamidun Misriyun. Hamidun Misriyun. Kalau Hamidah perempuan orang Mesir, Hamidah Misriyah, ya, Hamidah Misriyatun. Oke. Kemudian istrinya
istrinya orang Amerika. Ini sudah berulang kali pola kalimat semacam ini dimunculkan. Istrinya itu mubtada, kemudian orang Amerika itu khobar. Apa istrinya? Istrinya zaujatuhu. Perhatikan hu ini. Hu ini merupakan kata ganti bersambung. Hu itu menunjukkan hamid. Hamid itu laki-laki. Jadi kata ganti bersambung untuk dia laki-laki itu kan hu. Zaujatuhu, istrinya. Jadi yang berperan sebagai khabar itu istri. Mubtada itu istri. Ada apa dengan istrinya itu? Orang Amerika. Coba lihat orang Amerika. Orang Amerika itu amrikiyun. Amrikiyun kalau laki-laki. Ini amrikiyun kalau laki-laki, amrikiyah orang perempuan. Jelas istrinya itu perempuan. Jadi amrikiyatun. 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 Jadi zaujatuhu amrikiyatun. Zaujatuhu amrikiyatun. Kalau hamid ini kita ganti dengan hamidah. Hamidah itu perempuan. Hamidah misriyatun. Hamidah itu orang Mesir. Suami itu zauju. Zauju nyanya siapa? Nya hamidah. Zaujuha ya orang Amerika, amrikiyun. Nah, misalnya. Nomor 2, Soekarno adalah seorang negarawan Indonesia yang terkenal. Ya, lihat negarawan itu siasiyun. Negarawan itu siasiyun. Siasiyun. Dia juga berakhir dengan ya bertasydid. Siasiyun. Siasiyun itu negarawan. Politisi ya, negarawan. Siasiyun. Nanti kita akan mempelajari kata sifat. Ini kata sifat yang dinisbatkan kepada kata benda. Nah, ini kata bendanya siasah. Siasah itu politik. Jadi politisi itu siasiyun. Nah, itu negarawan ya, siasiyun. Kalau laki-laki, kalau perempuan siasiyatun. Ya, siasiyatun. Oleh karena itu kata sifat. Itu kata sifat nisbat yang dinisbatkan kepada kata benda. Soekarno, kita mulai dari sini. Soekarno. Begitu ya, supaya tidak salah ini. Ini jelas K. Tambah ro. Karno. Ya, Soekarno. Itulah yang berfungsi sebagai mubtada, sebagai pokok pembicaraan. Nih. Ini mubtada. Ada apa dengan Soekarno itu? Soekarno itu seorang negarawan Indonesia yang terkenal. Panjang ininya, khabarnya. Ya, mubtadanya cuma satu kata, Soekarno. Kemudian ininya khabarnya seorang negarawan Indonesia yang terkenal. Nah, negarawan, apa negarawan? Siasiyun. Ya, kita gunakan siasiyun bentuk laki-laki oleh karena Soekarno laki-laki. Siasiyun. Gitu ya. Siasiyun. Seorangnya itu tanwin ya. Ini seorangnya ini, itu tanwin ini. Siasiyun. Negarawan. Negarawan apa? Atau negarawan berkebangsaan apa? Berkebangsaan Indonesia. Jadi Indonesia itu KSK ya. Indonesia itu KSK, kata sifat kebangsaan. Kata sifat yang menunjukkan kebangsaan. Jadi negarawan Indonesia maksudnya negarawan berkebangsaan Indonesia. Apa itu? Negarawan berkebangsaan Indonesia. Indonesiun kalau laki-laki. Indonesiatun kalau perempuan. Jadi
in, du, ni, ya, indu ini, indu ni, siun, Indonesiun, Indonesiun. Ini kata sifat. Ini kata sifat. Kata sifat kebangsaan. Ini yang menjelaskan siasiun. Ini kata benda. Ini kata benda. Siasiun itu manut. Indonesiun itu kata sifat yang menjelaskan siasiun atau na'tun. Kemudian terkenal. Terkenal kata sifat ya. Apa terkenal? Masyhurun. Jadi masyhurun. Masyhurun. Jadi ada dua kata sifat yang menjelaskan siasiun. Yang pertama KSK, yang kedua kata sifat biasa. Jadi ada dua kata sifat. Oleh karena dua kata sifat ini selaras dengan siasiun. Soekarno, siasiun, Indonesiun, masyhurun. Nah, jadi kalau kita lihat bahasa Indonesia itu agak rumit sedikit ya, berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga, ada yang, ada ininya seorangnya, kadang-kadang ada adalah ya. Kalau bahasa Arab ini saja, praktis saja, siasiun, Indonesiun, masyhurun. Laila adalah seorang penyanyi Malaysia terkenal. Laila adalah seorang penyanyi Malaysia. Malaysia maksudnya ini berkebangsaan Malaysia. Jadi ini KSK ya. Ini KSK. Laila ini berperan sebagai mubtada. Mubtada ya, Laila itu. Kemudian seorang penyanyi Malaysia terkenal itu berperan sebagai khabar. Penyanyi itu muwannin. Muwannin. Nah, muwannin. Nanti secara spesifik kita akan mempelajari kata benda maupun kata sifat yang berakhir dengan in. Yang berakhir dengan in, muwannin. Atau kata sifat, ada kata sifat ghalin. Ghalin. Dia berakhir dengan apa? Dia berakhir dengan in ya. Kata sifat semacam ini mengandung ya. Jadi muwannin sebetulnya itu berasal dari muwanniun. Tapi oleh karena muwanniun itu sulit dilafazkan, ianya kita buang. Kemudian di sini berdouble kasrah, muwannin. Nah, jadi ini mengandung ya. Jadi kalau kata benda atau kata sifat semacam ini kita ubah ke dalam bentuk perempuan, ianya harus dimunculkan. Jadi muwannin itu penyanyi laki-laki, penyanyi perempuan apa? Muwanniyun. Jadi ya yang hilang itu kita munculkan, muwanniyun, ya. Penyanyi perempuan ya, muwanniyatun. Ianya kita munculkan, muwanniyatun. Nah, muwanniyatun. Ini apa ini? Ini nun ya. Nah, ini bersambung. Muwanniyatun itu penyanyi perempuan. Ghalin ini lawan dari rohis. Ini sudah masuk ke dalam 30 kata sifat dan antonimnya, ya. Ini ghalin ini sebetulnya asalnya ini ghaliyun. Sebagaimana muwannin itu asalnya muwanniyun. Nah, kalau diubah ke dalam bentuk perempuan, muwanniyun menjadi muwanniyatun. Nah, ini juga begitu. Ghalin kalau kita ubah ke dalam bentuk perempuan, ghaliyatun. Munculkan dia aja ya. Ghaliyatun. Nah, begitu. Ghaliyatun. Nah, nanti kalau kita sudah tampilkan edisi mengenai fenomena-fenomena yang begini, saya kira semuanya akan menjadi jelas ya. Oke. Sekarang kalimat nomor 3 ya. Kita ulangi kalimat nomor 3.
Laila adalah seorang penyanyi Malaysia terkenal yang berperan sebagai mubtada itu Laila. Laila itu tulisannya begini, Laila. 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 Ini alif bengkok ya, atau alif maksurah. Laila. Kemudian ini sebagai apa ini? Ini sebagai mubtada. Ada apa dengan Laila itu? Laila itu seorang penyanyi, ya. Kalau penyanyi laki-laki muwannin, penyanyi perempuan muwanniyah, ya. Muwanniyatun, muwanniyatun. Ini kata benda ini, penyanyi kata benda, muwanniyah. Penyanyi apa? Penyanyi Malaysia, penyanyi berkebangsaan Malaysia. Jadi kita gunakan kata sifat yang menunjukkan kebangsaan setelah ini, yang menjelaskan muwanniyah. Malaysia, coba lihat, Maliziyun. Ini KSK-nya, laki-laki. Kalau perempuan, Maliziyatun. Jadi oleh karena muwanniyahnya perempuan, maka kata sifat juga perempuan. Maliziyatun. Terkenal, masyhuratun. Masyhuratun. Double saja kata sifatnya. Masyhuratun. Mari kita lihat khobarnya. Khobarnya itu terdiri dari 3 kata. Muwanniyah, Maliziyah, masyhurah. Muwanniyah itu penyanyi, kata benda. Maliziyah itu kata sifat kebangsaan. Ini kata sifat nih. Ya. Masyhurah, terkenal, itu kata sifat. Kata sifat. Jadi kata sifatnya 2, KS1, KS2. Jadi yang berperan sebagai khabar itu apa? Itu kata benda muwanniyah. Ini berperan sebagai khabar. Jadi kalau khabar itu dinyatakan dengan sebuah kata, maka kita mengatakan khabarnya itu muwanniyah. Oleh karena Laila itu memang muwanniyah. Tapi kalau khabarnya dinyatakan oleh ini, gabungan kata ini secara keseluruhan, maka kalau kita lihat gabungannya KB plus KS1 plus KS2. Itu perasa apa itu? Perasa apa yang isinya kata benda, kemudian kata sifat, kemudian kata sifat. Itu FKB 2 kan? Itu FKB 2. FKB 2. Jadi kita bisa mengatakan yang berperan sebagai khabar itu KB2, kita juga bisa mengatakan yang berperan sebagai khabar itu kata benda muwanniyah. Kemudian kata benda muwanniyah ini dijelaskan oleh 2 kata sifat setelahnya. Ini juga begitu. Yang berperan sebagai khabar itu siyasiyun, itu kata benda. Indonesiun kata sifat, masyhurun itu kata sifat. Jadi kombinasi kata benda, kata sifat itu perasa kata benda 1. Perasa kata benda pertama yang kita pelajari dalam pelajaran ini, ya. Oke. Berikutnya, Madrid, ibu kota Spanyol, ya kan? Ibu kota Spanyol itu Madrid. Coba lihat, ini Spanyol ini itu kata benda atau KSK? Ya kata benda, iya kan? Kata benda. Yang punya ibu kota itu negara, bukan kebangsaan. Yang punya ibu kota itu negara, bukan kata sifat kebangsaan. Jadi ininya Madrid, sekaligus kita belajar geografi ini. Madrid, ya Madrid, ya Madrid tidak bertanwin ya, Madrid tidak bertanwin. Ini mubtada. Kemudian yang berperan sebagai khabar itu, ada apa Madrid itu? Ada apa dengan Madrid? Madrid itu ibu kota Spanyol. Jadi ibu kota Spanyol. Ibu kota apa? Sudah berulang kali dimunculkan
ibu kota, kata ibu kota, begitu kita mempelajari nama-nama negara. Asimah, asimah, asimatu, asimatu. Kenapa tidak bertanwin? Oleh karena dia mudhaf. Jadi dalam bahasa Arab, ibu kota itu terdiri dari sebuah kata, asimah. Nah, ini kata benda satu ya. Kemudian Spanyol juga kata benda dua. Jadi asimatu Spanyol apa? Isbania. Asimatu Isbania. Isbania itu apa? Majrur. Oleh karena dia berperan sebagai kata benda dua atau sebagai mudhaf ilaih. Jadi perlu diingat ya, kata benda yang berakhir dengan a itu mempunyai bentuk yang sama dalam bentuk marfu, mansub dan majrur. Isbania itu marfu, isbania itu mansub, isbania itu juga majrur. Ya, majrur. Nah, misalnya Isbania itu sebuah negara. Isbania baladun, negara, atau daulatun, negara. Tapi kalau kita mengatakan dari Isbania, min Isbania juga. Jadi min Isbania itu marfu, mansub, juga majrur. Madrid asimatu Isbania. Apa ibu kota Rusia? Nah, nanti insya Allah kita akan mempelajari kalimat-kalimat tanya. Satu di antaranya ini. Apa itu ma? Jadi membentuk kalimat tanya dalam bahasa Arab itu mudah saja. Ma, ibu kota apa? Asimah, asimatu. Ma asimatu, ma asimatu. Asimatu Rusia. Ya. Rusia. Ma'asimatu Rusia. Apa ibu kota Rusia? Apa ibu kota Spanyol? Ma'asimatu Isbania. Apa ibu kota Jerman? Ma'asimatu Almania. Ya, Almania. Jadi ini kata benda satu, ini KB1, ini KB2. KB2 ya. Ma'asimatu Rusia. Berikutnya, Universitas Kairo adalah sebuah universitas tua di Mesir. Jadi ini yang dikaitkan, universitas yang dikaitkan dengan nama negara. Ini negara ya. Ini negara, ini KB ini. Ini KB juga. Berarti KB1, KB2. Sebagai apa itu? Sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Jadi yang berperan sebagai mubtada adalah perasa kata benda tiga dengan kombinasi dua kata benda. Ya. Universitas Jami'ah. Jami'atu. Oh, dia tidak bertanwin, tidak beralif lam, oleh karena dia mudhaf ya, kata benda satu. Kairo itu beralif lam ya. Jadi Al-Qahirati. Ya, Kairo ibu kota Mesir itu beralif lam. Jadi Al-Qahirah asimatu Misra. Jadi Kairo itu ibu kota Mesir. Jami'atul Qahirati ini mubtada atau ini secara keseluruhan mubtada. Sebuah universitas tua, apa itu? Sebuah universitas tua jami'atun. Jami'atun bertanwin. Jami'atun. Tua itu kata sifat ya. Ini kata benda yang dirangkai dengan kata sifat. Ya, jadi kata sifat itu selaras dengan kata benda ini. Tua itu qadim. Berarti qadimatun. Qadimatun. Mengapa qadimatun? Oleh karena jami'atunnya itu perempuan. Qadimatun. Jami'atun qadimatun. Jami'atul Qahirati jami'atun qadimatun. Jadi jami'atun ini berperan sebagai khabar. Di mana? Di Mesir. Fi
Fi, ini fi itu kata harful jar ya, fi. Mesir itu misru. Misru oleh karena diletakkan setelah harful jar, maka dia majrur. Bentuk jar dari misru itu misra. Misra, ya, misra. Fi misra. Mengapa dia majrur dengan fathah? Oleh karena dia termasuk kata benda yang tidak bertanwin, ghairu munsharif. Perhatikan di sini, di dalam kalimat nomor 5 ini muncul 2 kali kata jami'ah. Universitas, ya kan? Satu di sini universitas, satu di sini universitas, ya. Kenapa jami'ah yang pertama itu tidak bertanwin? Ya. Kenapa jami'ah yang pertama itu tidak bertanwin? Ini seharusnya menarik untuk diperhatikan ini. Sedangkan jami'ah yang kedua itu bertanwin. Jami'atul Qahirah. Kalau ini Jami'atun Qadimah. Kan tidak sembarangan itu. Yang satu tidak bertanwin, yang satu bertanwin. Kan ada alasan. Nah, sebab jami'ah yang pertama ini itu dirangkai dengan kata benda. Sedangkan jami'ah sendiri kata benda ya. Berarti rangkaiannya idhofiyun. Syarat yang harus dipenuhi, kata benda duanya itu harus majrur. Kata benda duanya harus majrur, kata benda satu itu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Oleh karena dia berperan sebagai mubtada, maka dia berharakat akhir u, ya, bukan un. Tapi oleh karena tak boleh bertanwin. Sedangkan jamaah yang kedua ini diikuti oleh kata sifat. Diikuti oleh kata sifat ya, kata sifat. Ya, kata sifat. Jadi dia tidak terlarang bertanwin. Kalau dia diikuti oleh kata benda, dia tidak boleh bertanwin. Tapi oleh karena dia diikuti oleh kata sifat, dia tidak terlarang bertanwin. Kemudian redaksinya sebuah. Sebuah itu bertanwin, makanya jami'atun. Kalau ininya kata bernya bertanwin, maka kata sifatnya juga bertanwin. Jami'atun qadimatun. Di mana? Fi Misra. Fi Misra. Kok bukan fi Misru? Oleh karena setelah fi itu harus majrur. Jadi misru itu harus dimajrurkan. Apa bentuk majrur dari misru? Misra. Kenapa Misra? Kok bukan Misri? Oleh karena misru itu termasuk kata benda ghairu munsharif. Kata benda ghairu munsharif itu majrur dengan fathah. Oke, yang terakhir. Tolstoy, seorang seniman Rusia. Ini subjeknya. Tolstoy, seorang seniman Rusia. Seorang seniman Rusia. Istrinya orang Australia. Tolstoy, itu subjek. Gimana menulis Tolstoy itu? Ya, Tols gitu. Ini Toy, ya. Seorang seniman, ini subjeknya, ini mubtadanya. Apa seorang seniman? Seniman itu fannan, ya kan? Fannan, ini laki-laki ya, fannanun. Ini kata benda. Rusia ini KSK. Jadi seniman berkebangsaan Rusia. KSK dari Rusia, Rusiyun. Nih, Rusiyun. Fannanun Rusiyun. Rusiyun. Ini kata sifat. Rusiyun. Selesai kalimat pertama. Istrinya zaujatuhu, hu siapa? Hu Tolstoy. Zaujatuhu. Kenapa zaujatu kok bukan zaujata? Oleh karena ini mubtada. Mubtada harus marfu. Ya. Ini mudhaf. Jadi harakat huruf akhir mudhaf itu sebetulnya bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah.
Tapi oleh karena mudhaf ini berperan sebagai mubtada, dia harus dhammah. Zaujatuhu, orang Australia. Coba lihat, Australia, Australia, KSK-nya Australiun. Nah, Australiun kalau laki-laki, kalau perempuan Australiyatun. Ini perempuan ya. Jadi ustara, begitu kan? Ustaraliyatun. Ustaraliyatun. Nah, dengan demikian diharapkan kita semakin terampil membentuk kalimat yang melibatkan nama-nama negara atau kata sifat yang dinisbatkan kepada negara atau kita sebut KSK. Saya kira cukup sekian. Kita lanjutkan lagi pada kesempatan mendatang insyaallah. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.